Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'dar ridha. Lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Khairul Razikin, juga para jamaah salat subuh pagi hari ini. InsyaAllah kita sama-sama berada di majelis ilmu. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan untuk ibadah, untuk itikaf, untuk berada dalam naungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada kali hari ini adalah tentang fikih keluarga, bersama hingga ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang itu yang dikumpulkan oleh Allah di dunia, ketemu di dunia tapi terpisah di akhirat. Di dunia satu rumah, satu kamar, satu kehidupan, tapi saat babak baru kehidupan akhirat terpisah. Ada orang yang terpisah ketika di dunia. Dia bertemu sebentar, kemudian dipanggil sama Allah. Atau mungkin anak terpisah dari orang tuanya, entah itu karena yatim atau hal lain. Tapi di akhirat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang itu yang ketemu di dunia dan berlanjut sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang atau keluarga yang utuh di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya banyak menerima konsultasi, hampir 80-90% tentang keluarga. Masalahnya kadang sepele sederhana, tapi ujungnya perceraian. Ini menunjukkan betapa orang ketika sudah berkeluarga itu mesti banyak ilmu yang dipelajari. Belajar tentang keluarga ini nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah tamat. Sampai kapan? Sampai selesai keluarga itu sendiri. Saat masih berdua perlu banyak belajar. Saat punya anak satu, belajarnya lebih kencang, dan seterusnya. Sehingga ilmu tentang keluarga ini ilmu yang mesti kita terus pelajari, kita terus pahami. Tidak menjamin orang yang sudah berlangsung puluhan tahun dalam kehidupan berkeluarga itu akan langgeng, nggak menjamin. Oleh karena itu, mengawali kajian kita mohonkan kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan Allah
berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesolehan anggota keluarga kita sehingga sampai nanti berhimpun di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, poin yang paling penting adalah ini. Paradigma menikah ini penting. Karena kalau ini kita sudah dapatkan, maka kesananya mudah. Tapi kalau hal ini ada yang salah, salah tujuan menikah, salah orientasi dalam dia berkeluarga, itu fatal akibatnya. Nah, ini kita akan bahas di 5 hal. Dan siapa yang bisa memahami ini, menyadari ini, maka insya Allah apapun problem keluarga, apapun dinamika berkeluarga, itu mudah dilalui. Tapi kalau ini ada yang cacat, ada yang rusak, ada yang salah pemahamannya, maka kesananya semakin berat. Yang pertama, bahwa menikah itu ibadah. Ibadah, hadirinnya dimuliakan Allah. Kemudian sunnah Rasulullah menggenapkan agama, perjanjian yang kuat, menjaga iffah atau kehormatan dan fitrah kita sebagai manusia. Kita nanti akan kupas satu persatu. Yang pertama, bahwa menikah itu adalah ibadah. Jadi niat Bapak menikah itu untuk ibadah. Bapak Ibu sekalian, kita berkeluarga itu untuk ibadah. Dimulai dari qabiltu nikahaha. Masih ingat? Qabiltu nikahaha. Dari situ mulai ibadah. Ya. Kalau kita sholat harus persiapan, ada toharohnya, ada menghadap kiblatnya, ada nutup auratnya. Sama dengan berkeluarga, mestinya juga ada persiapan. Sebenarnya gini, Allah sudah tampilkan sholat itu sebagai potret cermin kehidupan. Artinya ibadah model apapun bisa diduplikasi, bisa dicerminkan, bisa dipantulkan, bisa dipotret melalui sholat. Kalau sholat ada toharoh, maka sebelum menikah harus dibersihkan niatnya, disucikan tujuannya. Ada menghadap kiblat, bahwasanya kita meskipun interaksi dengan orang, ujungnya adalah pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada nutup aurat. Makanya disampaikan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jadi Allah sampaikan, Allah perintahkan untuk melakukan ibadah, yaitu menikah. Makanya tadi disampaikan, menikah itu ibadah yang paling panjang. Siang malam, berganti hari, berganti bulan, bahkan tahun. Panjang. Selagi itu kita niatkan untuk ibadah, maka insya Allah segalanya akan menjadi pahala. Makanya ditata. Urusannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niat ibadah, maka kebaikan yang kita berikan kepada pasangan kita, itu kita minta pahalanya, penggantinya dari Allah. Kalau orang itu memberikan sesuatu kepada pasangannya, kemudian mengharapkan balikan dari pasangannya, itu banyak kecewanya. Kan sudah dikasih ini, kan sudah diberi ini, saya dapat apa? Ibadah itu enggak begitu. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ngasih sesuatu, ngasih kebaikan buat pasangan kita, agar apa? Kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ibadah ya.
Yang kedua hadirin, sunnah Rasulullah. Siapa yang cinta Allah, cinta Rasulullah, maka menjalankan sunnahnya. Apa hadisnya? An-nikahu min sunnati. Jadi kita dalam menikah, dalam berkeluarga itu sesungguhnya adalah qudwah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu min sunnati. Nikah itu sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menjalankan sunnahku, enggak mau menikah, maka bukan termasuk golonganku. Wa tazawwadu, dan menikahlah kalian, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Jadi kita menikah, punya anak, itu kebanggaan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebayang nggak? Kita bisa memberikan senyum kepada Rasulullah. Kenapa? Karena keluarga kita, anak keturunan kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain disampaikan tazawwajul walud, tazawwaju al-wadudul walud, fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah orang wanita yang al-wadudul walud, yang cinta sama kamu, yang sayang sama kamu, al-walud, yang berpotensi untuk punya banyak keturunan. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena aku akan bangga dengan banyaknya umat nanti di hari kiamat. Jadi sunnah Rasulullah. Bahkan ada 3 orang yang ketika itu datang kepada Rasulullah menceritakan tentang amal baiknya, ibadahnya. Saya orang yang ahli sholat, gak pernah tidur. Saya orang ahli puasa, gak pernah berbuka. Saya orang yang khusus beribadah kepada Allah, sampai saya gak mau menikah. Ditegur sama Rasulullah. Ana aqumu wa arqud. Aku nabimu itu tidur dan bangun. Ana asumu wa uftir. Aku nabimu puasa dan berbuka. Wa atazawwadun nisa. Dan aku juga menikah. Artinya ini bagian tidak terpisahkan dari syariat agama. Bahkan di antara fikih itu 4 itu ada fikhul ibadah, ada fikhul muamalah, ada fikhul nikah, ada fikhul jinayah. Bagian 1/4 dari materi fikih. Kalau orang tidak melakukan menikah, berarti hilang 1/4 materi fikih itu dalam kehidupannya. Makanya ini perlu dikaji. Pentingnya kajian tentang ibadah sama penting kajian tentang keluarga. Sama penting kajian tentang muamalah. Sama penting kajian tentang hukumah jinayah. Tapi kadang karena kita memang terbiasa, punya pengalaman berkeluarga, merasa ya udah dijalanin saja. Mestinya ada fikihnya. Nah, kebanyakan orang sudah berkeluarga dulu sebelum paham fikihnya, sehingga gampang dan gampangin. Aslinya dalam hukum dia sudah mesti cerai tapi mesti kumpul, sehingga terjadilah apa? Dosa besar. Sudah ditalak berkali-kali, talak, masih satu kamar. Nggak sengaja, Ustadz. Talak nggak sengaja. Jadi itu bahayanya. Kemudian menikah itu menggenapkan separuh agama. Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfu dinihi. Kalau seorang itu sudah menikah, maka sempurna separuh agamanya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Maka tinggal separuh lagi yang mesti dijaga. Kenapa separuh agama?
Karena di situ ada tanggung jawab. Karena di situ ada kesabaran, ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda dan anak-anak keturunanmu adalah bagian dari ujian. Jadi ketika kita punya pasangan, kita harus sadar dia adalah ujian bagi kita. Kalau sabar dapat pahala. Seringnya kita nyuruh pasangan kita sabar, tapi kita nggak kuat sabar. Jadi memperbaiki diri dan memperbaiki keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan pentingnya keluarga itu apa? Nggak mungkin ada umat, nggak mungkin ada masyarakat tanpa ada keluarga. Karena basis pertama dalam sebuah tatanan kemasyarakatan, keumatan adalah basisnya keluarga. Orang itu kalau sudah soleh secara pribadi, tantangan berikutnya adalah kesolehan dalam keluarganya. Makanya setelah ayat itu Allah gambarkan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut. Allah tampilkan di surat At-Tahrim itu gambaran tentang keluarga. Model keluarga imra'ata Lut, keluarganya Nabi Lut. Imra'ata Nuh, keluarganya Nabinya Nuh. Kemudian Allah tampilkan gambaran berikutnya, yaitu imra'ata Fir'aun, keluarganya Fir'aun. Pasangan hidupnya yaitu Asia dan Maryam. Dua contoh pertama, dua contoh terakhir. Lengkap. Jadi Allah nyuruh itu lengkap dengan model dan contohnya. Makanya kita dalam menjalani agama ini mengacu kepada Al-Quran dan keteladanan yang ditampilkan oleh Al-Quran agar menjadi perjalanan hidup kita. Kita pakai dalam kehidupan kita. Kalau orang paham ini, separuh agama. Artinya kalau orang tidak baik dengan keluarganya, itu seolah-olah hilang separuhnya. Khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Orang terbaik kalian adalah orang terbaik manakala bermuamalah dengan keluarganya. Ada orang itu bisa baik dengan tetangga, tapi gak bisa baik dengan keluarga. Ada orang itu bisa bersabar dengan orang lain, tapi gak bisa bersabar dengan pasangannya. Ada orang itu royal dengan temannya, tapi bakhil dengan pasangannya. Selalu dihitung. Makanya ada sempat konsultasi, Ustadz, suami saya naik pangkat, alhamdulillah. Tapi dengan naik pangkat itu tambahan penghasilan, tambah bakhil sama istrinya. Gajinya berapa? 10 juta per bulan. Tapi saat lebaran untuk beli baju aja dihitung. Dia bilang, ini materi konsultasi, gak usah disebut nama. Dia bilang, Bapak, ini untuk beli pakaian istri, pakaian anak-anak habis berapa? 3.400.000. Dilaporin begitu. Dan benar, ditransfernya 3.400.000. Istrinya ngeluh, kok nggak digenepin? Kira-kira ibu-ibu pengen pendapatan suami naik tapi bakhil, apa pendapatan pas-pasan tapi royal, Bu? Ada model itu, suaminya kaya tapi sama istrinya perhitungan banget. Itu ada kenyataan. Orang melihat, Masya Allah, situ mah enak, suaminya kaya. Dia nggak tahu, ternyata bakhil. Ya. Makanya disyukuri. Bapak punya pasangan, disyukuri. Itu terbaik yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibu punya pasangan, disyukuri. Itu yang terbaik yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang melihat itu istilahnya apa? Rumput sebelah lebih hijau. Nggak tahu deh. Nggak tahu. Ya. Orang itu kan taunya apa? Enaknya aja. Enak situ. Anaknya udah beres, suaminya bagus. Nggak tahu. Nggak tahu. Nah. Jadi kadang kita ini iri dengan kebaikan seseorang, dengan anugerah yang diberikan oleh Allah, tapi nggak mau paketnya. Ada orang itu apa? Pas-pasan tapi anaknya sehat, istrinya sehat. Ada orang itu kaya tapi anaknya sakit-sakitan. Nah, orang yang tadi pas-pasan lihat situ mah enak, rezekinya lancar. Nggak tahu dia kalau apa? Anaknya diuji dengan sakit-sakitan. Nah, kadang kita pengen apa? Sesuatu anugerah tapi nggak mau paketnya. Nggak mau paketnya. Menikah itu hadirin perjanjian kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janji pernikahan kita ini bukan janji dengan mertua, qabil tuh, bukan, tapi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Allah sebut pernikahan itu dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, yang diikat, nggak sembarang perjanjian. Untuk ngikatnya perlu akad, dan untuk mengurainya juga perlu lafaz. Makanya pesan Rasulullah pada khutbah haji wada, fattaqullaha fin nisa, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kamu kepada Allah fin nisa, dalam urusan perempuan. Artinya apa? Urusan kita dengan pasangan kita adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastausu bihinna khairan, dan aku wasiatkan terhadap mereka untuk kamu perlakukan dengan sebaik-baiknya. Itu Allah. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, kamu mengambil dia itu menjadi pasangan hidupmu bi amanatillah, karena amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang awalnya dia adalah milik keluarganya, milik orang tuanya, tanggung jawab pada orang tuanya, sekarang dialihkan tanggung jawab itu kepadamu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan engkau menghalalkan kehormatannya tidak main-main, bi kalimatillah, dengan kalimah Allah. Maka tanggung jawab dunia dan akhirat. Ya. Ibaratnya kalau dulu ada istilah apa kalau istilahnya swarga katut, tahu nggak Pak bahasa Jawa Pak? Jadi istri itu swarga katut, neraka nurut. Surga nerakanya istri itu tergantung suaminya. Jadi kalau suaminya benar, didik benar, insya Allah surga jalannya. Tapi kalau didikannya nggak benar, neraka. Tanggung jawab tuh. Makanya istilah istri dalam bahasa Jawa kan itu disebut garwo. Tahu nggak garwo? Si garing nyowo. Jadi separuh nyawa. Itu istri. Belahan jiwa. Perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mitsaqan ghalidh. Makanya bukan hanya urusan kita sama dia, bukan hanya urusan kita sama mertua, bukan hanya urusan kita sama keluarga dia, tapi urusan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah menghalalkan kehormatannya bi kalimatillah, dengan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu menikah itu menjaga kehormatan dan fitrah. Ya, menjaga kehormatan dan fitrah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wahai pemuda, siapa yang sudah sanggup maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Kalau nggak sanggup, banyakin puasa. Ya. Fa innahu lahu wija', karena di situ ada wija'un, obat. Jadi fitrah kita sebagai manusia itu menikah. Ya. Dan sebahagia-bahagianya orang kalau nggak punya pasangan itu belum sempurna kebahagiaannya. Nabi Adam saja surga itu kurang apa? Makanan, selezat-lezatnya makanan. Minuman, selezat-lezatnya minuman. Tapi Allah kasih pasangan. Ini menunjukkan bahwa orang itu sekaya apapun, setinggi apapun, kalau dengan pasangannya nggak akur, itu nggak akan ketemu bahagia. Sulit untuk mendapatkan bahagia. Itu fitrah kita. Makanya nanti ada ayatnya, nanti kita kupas. Nah hadirin rahimakumullah, 5 hal ini, paradigma ini kalau kita fahami, kalau kita sadari, insya Allah kita akan bersabar dengan pernikahan ini. Karena itu ibadah, karena itu fitrah, karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu sunnah Rasulullah. Tuh. Kita pengen ketemu Rasulullah. Isbiru, kata Rasulullah, kalian bersabar wahai umatku, hatta talqani alal haud, sampai aku tunggu kamu pada telaga. Isbiru, sabarlah kalian, hatta talqani alal haud, sampai kamu ketemu denganku di pinggir telaga. Kira-kira begitu. Jadi kita bersabar. Kenapa? Kita pengen ketemu Rasulullah. Kita ingin membawa keluarga kita bertemu dengan keluarganya Rasulullah. Kita ketemu dengan Rasulullah, pasangan kita ketemu dengan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, anak-anak kita ketemu dengan apa? Hasan, Husain. Seneng nggak? Kebayang nggak? Kita ketemu Rasulullah lengkap dengan keluarga, kita haturkan, ya Rasulullah, ini keluargaku, ingin berkenalan dengan keluargamu, ingin bertatap wajah denganmu. Jadi kita membawa orang itu harus punya niat, punya iktikad, punya azam, punya tujuan, punya visi, membawa keluarganya menghadap dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, kalau kita sudah paham tentang paradigma, maka kita paham tentang tanggung jawab. Ini enteng. Kalau orang nggak paham yang tadi, ini berat. Mestinya makan cuma sepiring, harus ngasih 2 piring. Mestinya kita bisa kemana-mana, harus pulang ke rumah. Orang kalau nggak paham, jadi berat pernikahan itu. Gajinya mestinya ke dirinya, harus dibagi dengan keluarganya. Tapi kalau paham yang tadi, maka ini mudah. Apa tanggung jawab pernikahan itu? Pertama adalah menunaikan kewajiban dan hak suami istri. Setelah menikah, berkeluarga, maka hadirin, kita punya hak, kita punya kewajiban. Seperti halnya pasangan kita juga punya hak dan kewajiban. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Orang laki-laki itu pemimpin, pelindung, pengayom, penjaga. Kita menjaga, kita memimpin, maka jadi imam. Imam sholat, imam dalam kehidupan, jadi contoh. Model era sekarang ini fatherless. Orang kehilangan sosok ayah, ada di rumah tapi pribadinya hilang di hadapan istrinya, di hadapan anak-anaknya. Makanya kita harus hadir dalam kehidupan mereka, kehidupan istri kita, pasangan kita, kehidupan anak-anak kita. Karena qawam,
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Karena kita sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut rijal, laki-laki itu disebut rijal. Kenapa? Rijal itu akar kata dari rijlun, kaki. Kenapa laki-laki itu disebut rijal, kaki? Karena langkahnya lebih cepat, karena dia kuat menopang tubuhnya. Makanya laki-laki kalau kalah cepat sama pasangannya dalam hal urusan menyelesaikan masalah rumah tangga, berarti itu kebalik. Kalau laki-laki yang nggak kuat, lemah dibanding istrinya, berarti itu kebalik. Karena rijulun, dia mestinya menopang kehidupan, menopang kebutuhan, menopang segala sesuatunya. Fasalihatu qanitatun, maka perempuan-perempuan qanitat, yang qanit, yang taat. Jadi sifat dari pasangan atau istri itu yang paling utama adalah ketaatan. Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Setelah dia taat, maka menjaga, hafizat, menjaga. Taat sama suami dan menjaga meskipun suami tidak ada di rumah. Hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Ketika suaminya tidak ada. Ada orang itu, nah yang sekarang musimnya, ya, eranya banyak, ya. Akhir zaman ini apa? Yang disebut dengan apa? Selingkuh. Di depan taat, tapi di belakang apa? Maksiat. Ini paket ayatnya. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi. Ya. Menjaga kehormatan meskipun saat suaminya tidak ada di rumah, tidak melihat, tidak menyaksikan, tidak memantau, ya. Tapi dia menjaga bima hafizallah, karena Allah telah menjaga dirinya. Jadi hak dan kewajiban. Nah ini fikihnya panjang. Apa hak suami, apa hak istri, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Ustadz, sejak menikah setahun setelah itu nggak dikasih nafkah, ditinggal begitu saja, suruh ngurus anak sendiri, suruh ngurus kebutuhan sendiri, dia mah enak sendiri. Banyak kasus-kasus begitu. Memang kenapa Bu? Iya Ustadz, ini nikahnya nikah siri. Mau ngadu ke mertua takut ketahuan. Mau ngadu ke hakim nggak punya surat. Banyak. Banyak. Giliran pas awal nikah boleh nggak nikah siri tanpa hakim, tanya hukumnya. Giliran sudah nikah ditinggal. Nah, itu namanya enak, mau enaknya. Mau enaknya. Nah ini harus difahami, dijaga, dijalankan. Hak dan kewajiban berbanding lurus. Allah sebut laki-laki dengan tanggung jawabnya, Allah sebut perempuan dengan tugasnya. Itulah Quran. Memberi nafkah adalah sebaik-baik sedekah. Di sini kita tampilkan ada nafkah zahir, ada nafkah batin. Innaka tunfiqu nafaqatan yabtaghi biha wajhallah illa ujirta hatta ma tad'u fi famim ra'atik. Engkau menafkahi suatu nafkah yang dimaksudkan karena Allah akan mendapatkan pahalanya. Jadi orang ngasih nafkah, orang ngasih uang belanja itu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma tad'u fi famim ra'atik, sampai ketika ada suapan yang kita suapkan kepada istri, maka itu juga bagian dari sedekah. Jadi afdhalus shadaqah shadaqatu ala dzil qurba
Sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada kerabat, kepada keluarga. Jadi kita sedekah, lihat keluarganya dulu, sudah cukup kebutuhannya apa enggak. Kalau belum cukup, kasih kepada keluarganya dulu, dan itu yang terbaik. Bahkan hadis Sa'id bin Abi Waqqas, di hadis yang lain, dia mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni dzumalin, wahai Rasulullah, aku punya banyak harta benda. Afa atasaddaqu bi sulusai mali, apakah aku boleh sedekahkan dengan 2/3 hartaku? Qala la, jangan, kata Rasulullah. Binisfihi, kalau separuh bagaimana Rasulullah? Qala la, jangan. Bisulusihi, kalau 1/3 bagaimana Rasulullah? Sementara dia hanya punya 1 anak perempuan. Qala as-sulus, kalau 1/3 boleh. Wasulusu katsir, dan 1/3 itu udah termasuk banyak. Artinya apa? Bahwa sedekah itu yang paling bagus adalah buat keluarga. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim, dan hendaklah khawatir orang-orang yang ketika meninggalkan anak keturunan dia dalam kondisi lemah iman, lemah amal, lemah harta benda, kebutuhan, kekayaan. Innaka intarokta, kalau engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan, khairun laka, itu lebih mulia, lebih terhormat, lebih baik, min antarokahu alatan, dibanding engkau meninggalkan mereka kemudian mereka kekurangan sampai minta-minta. Jadi nafkah, kita niatin nafkah itu bagian dari sedekah, ada pahalanya. Bahkan untuk sedekah batin Rasulullah sampaikan, fi bid'i ahadikum shadaqah, dalam hubungan suami istri itu shadaqah, ada sedekah, bagian dari sedekah, termasuk sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati syahwatahu, wahai Rasulullah, bukankah dia menyalurkan syahwatnya? Iya. Ara'aita law wada'ahu fi haramin, ya. Ketahuilah, kalau seandainya itu ditaruh di yang haram, apakah dia tidak mendapatkan azab siksaan? Iya. Maka begitu pula intada'ahu fi halal, ketika ditaruh di yang halal maka menjadi sedekah. Jadi sedekah, pahala. Makanya orang itu kalau menikah mudah cari pahala, tapi juga mudah cari dosa. Makanya dulu ada apa? Lagu, di sini pahala, di situ pahala, di mana-mana banyak pahala. Sebaliknya, di sini dosa, di situ dosa, di mana-mana banyak dosa. Dengan suami, dengan istri, dengan keluarga itu banyak berlipat pahala. Seperti halnya juga kalau tidak tahan, tidak kuat, juga banyak dosanya. Mencari nafkah adalah fi sabilillah. Dari hadis, idza kharaja wa sa'a li nafaqati waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang bekerja untuk anaknya yang masih kecil, artinya masih menjadi tanggung jawabnya, fahuwa fi sabilillah, maka dia bagian dari fi sabilillah. Jadi orang suami berangkat kerja itu berangkat fi sabilillah, mencari nafkah halal itu bagian dari fi sabilillah. Makanya banyak pahalanya, ya. Dan di athar yang lain, ya, siapa yang kebingungan, ada galau ketika dia mencari yang halal, mencari nafkah, maka itu bagian dari pahala. Jadi ada dosa yang tidak terhapus dengan ibadah, melainkan dia akan terhapus dengan kegelisahan seseorang karena mikirin nafkah keluarganya.
besok kira-kira apa yang dimakan oleh anak-anak. Dia bingung, sehingga dia berusaha, dia ikhtiar. Maka kebingungan itu diganti oleh Allah dengan gugurnya dosa dan kesalahan yang dia punya, diganti dengan pahala. Maka ini istimewa, hadirin bapak-bapak rahimakumullah. Dan bagi perempuan, taat pada suami adalah kunci surga. Gampang, surganya wanita itu gampang, nurut sama suami. Idza shalla khamsaha, kunci pertama kalau perempuan itu sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan, wa ta'at zaujaha, dan taat pada suaminya, maka qilalaha, dikatakan kepadanya, dikasih pilihan, udkhulil jannah min haitsu abwabin syi'ti, masuklah surga dari pintu mana engkau inginkan. Kuncinya 4. Dia sudah punya kunci surganya, mau masuk ke pintu mana saja dia bisa, dia udah pegang kunci. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, artinya apa? Amal ibadahnya beres. Kalau zakat kan rata-rata harta suami, ya kan? Menjaga kehormatannya, taat suaminya, maka itulah kunci surganya. Jadi gampang, gampang. Kemudian menjaga pandangan bagian dari keimanan. Jaga pandangan kita. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Jadi menjaga pandangan, ya, dari yang haram, ya. Makanya kenapa sih hukum zina dengan orang lain, muhsin, orang yang sudah pernah menikah, itu lebih berat dibanding dengan hukuman yang tidak menikah. Kalau belum menikah apa hukumannya? Cambuk. Kalau yang sudah menikah apa hukumannya? Rajam. Kenapa? Karena dia sudah punya penyaluran, mestinya dia bisa menjaga itu. Makanya ada seorang yang lapor kepada Syekh, wahai Syekh, saya bingung. Kenapa bingung? Saya sudah tidak punya nafsu dengan istri saya. Dulu saat-saat awal menikah, Masya Allah, istri saya terlihat cantik, jelita, indah, tapi sekarang udah hilang itu. Kenapa? Maka ditanya oleh Syekh, apakah kamu sering melihat maksiat? Iya. Maka karena kemaksiatan itulah keindahan istrimu dicabut di matamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada iklan, udah nggak ada rasa dengan istri, udah nggak ada rasa dengan suami, itu perlu ditanya berikutnya. Udah melihat apa? Udah melakukan apa? Karena kalau dia bisa menjaga, maka kenikmatan bagi seorang pasangan itu ada pada istrinya, ada pada suaminya. Istrinya adalah istri tercantik di dunia, suaminya adalah suami tercakep di dunia. Kenapa? Karena dia sanggup menjaga pandangannya, dikasih kenikmatan, cahaya dalam matanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini masuk nih, ya, rumah seindah surga. Hadirin rahimakumullah, kita ingin keluarga kita ini sampai ke surga, rumah kita menjadi rumah surga. Makanya istilah dalam hadis itu baiti jannati, rumahku surgaku. Apa rahasianya? Ini ada sakinah, mawaddah, warahmah, ada mendekat kepada Allah, ada waktu yang istimewa, ada saling menghibur, ujungnya bertemu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini harus melalui tahapan dan prosesnya. Ini Qur'annya, dan ini sering kita dengar, kita baca. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Kita ketemu dengan pasangan kita itu bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pernah kenal dia, bukan tetangga, bukan satu suku, nggak kenal dari kecil, tiba-tiba ketemu gede, dan dijadikan
kita apa? Minat sama dia, kita mahabbah sama dia, maka itu bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita ketemu dengan dia. Wa min ayatihi, maka ayat-ayat Allah itu perlu kita syukuri, bahwa dalam istri kita ada tanda kekuasaan Allah, bahwa dalam suami kita ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan kepada pasangan kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kenapa? Karena kita melihat di hadapan kita, dihadirkan oleh Allah dalam hidup kita kebesarannya, kekuasaannya. Kita nggak ngerawatin istri kita dari kecil, Pak. Tiba-tiba gede, dia udah lulus kuliah, udah bisa bekerja, ketemu dengan kita, maka kita syukuri, alhamdulillah. Coba kalau ngerawatin dari kecil, habis berapa kita? Ya kan, repot. Tuh. Kecil dirawat oleh keluarganya, giliran gede sudah mandiri, diambil sama kita. Tuh. Paham sampai di sini, Pak ya? Paham. Tuh. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami orang yang ketika sudah mandiri siap mendampingi hidup kita. Sampai kapan? Sampai kita tiada, menghadap Allah, bahkan sampai seterusnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Itu yang kedua, bahwasanya istri kita, pasangan kita adalah jenis kita, manusia. Kalau kita punya kurang, dia juga punya kurang. Kalau kita punya kelebihan, dia juga punya kelebihan. Kalau kita menuntut kelebihan dari pasangan kita, kita harus lebih dulu. At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Orang baik ketemu baik, wanita baik ketemu baik. Kalau kita menuntut perubahan baik dari istri kita, yang pertama kali berubah baik siapa? Diri kita. Karena min anfusikum. Kalau dia diperlakukan baik, dia bahagia, begitu pula kita. Sama. Kalau kita tidak mau diperlakukan buruk, begitu pula kita terhadap pasangan kita. Sama. Dia sama-sama manusia seperti kita. Min anfusikum. Litaskunu ilaiha, agar ada sakinah. Litaskunu ilaiha, perhatikan katanya, ilaiha. Bukan litaskunu ma'aha, bukan. Agar kamu sakinah bersama dia, bukan. Litaskunu ilaiha. Bahwasanya sakinah itu bukan hanya atas kebersamaan, tapi karena memang kita niatkan. Sakinah itu dari hati. Saya banyak ada konsultasi itu, satu rumah tapi tidak pernah satu ranjang. Udah bertahun-tahun, udah 4 tahun, 5 tahun, satu rumah tapi tidak satu ranjang. Kebayang nggak bagaimana menjalani kehidupannya? Litaskunu ilaiha, bukan litaskunu ma'ha, bukan hanya agar ketemu akur satu rumah, enggak, tapi ada ikatan batin. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pertama ditutup dengan ayat, dibuka dengan ayat, ditutup dengan ayat. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hadirkan perasaan bahwasanya istri kita, pasangan kita adalah anugerah terindah yang dikasih oleh Allah kepada kita. Yakin Bapak? Yakin. Jangan mikir, ya Allah anugerah mana lagi yang akan Engkau kasih kepada kami. Jangan. Jangan. Disyukuri. Lain syakartum la azidannakum. Sepakat nih Bapak-bapak? La in syakartum la azidannakum. Artinya apa? Ditambahkan anaknya, ditambahkan rezekinya, ditambahkan kesolehannya ya. Nah ini rumus. Kedekatan pada Allah adalah kunci kedekatan kepada pasangan. Semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin akrab dengan pasangan, mudah. Tapi kalau kita menjauh dengan Allah, maka pasti jauh dengan pasangan kita. Nggak connect, Pak. Ya, ibaratnya listrik itu kalau satu nggak ada strom, nggak akan nyala. Lampunya udah baru, semuanya baru, kabelnya baru, nggak ada strom.
Setrum kita dalam berkeluarga itu ngambilnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengambilnya amanah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada pasangan sering gelisah, sering nggak akur, mungkin strumnya nggak balance. Satu strumnya besar, satunya nggak ada strum. Harus dinaikkan agar sama-sama apa? Kuat. Sehingga ikatan batinnya semakin kuat. Nah, ini rumusnya. Semakin dekat hubungan dengan Allah, maka semakin mudah. Ya. Tapi semakin jauh dari Allah, maka akan semakin jauh juga dengan rasa kasih sayang terhadap pasangan kita. Kemudian siapkan waktu istimewa. Ingat momen-momen berharga. Ya. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun lahirnya anak. Ya. Ini kadang butuh secara manusiawi, ya kan? Tuh, nggak mesti dalam bentuk yang aneh-aneh. Ya, alhamdulillah, tulis surat, sudah sekian tahun mendampingi, masya Allah, belum banyak yang bisa diberikan, tapi ketulusan ya ditampilkan. Ya, mudah-mudahan dibalas dengan Allah, bertemu di surganya. Berduaan sejenak tanpa anak, ya, berbagi kisah, cerita, aktivitas bersama, tahajud bareng. Ada hadisnya Pak, tahajud bareng itu. Man qama wa shalla wa aiqadha ahlahu rahimallahu rajulan. Ini hadisnya nih. Rasulullah langsung kasih rahimallahu rajulan. Mudah-mudahan Allah kasih sayang, rahmat kasih sayang rajulan, seorang salat lailan, yang salat malam hari, wa iqadha ahlahu, dan membangunkan pasangannya. Lalu kalau dia tidak bangun apa? Wadhahat, dan ngasih cipratan air. Wa rahimallahu imra'atan, dan mudah-mudahan Allah merahmati seorang perempuan yang salat malam dan membangunkan pasangannya. Dan kalau tidak mau, dikasih percikan air. Tuh. Tahajud bareng itu sunnah Rasulullah, ajaran agama. Ada bukber bareng, hataman bareng, olahraga, jalan, masak bareng, kebersamaan, aktivitas bersama. Kemudian melepas kepergian, menyambut kedatangan. Jadi kalau pergi bapak-bapak dilepas sama ibu-ibu, ya. Sampai dibukain pintu, sampai dilihat. Orang tua zaman dulu itu ngasih apa? Didikan ke anak perempuannya, jangan sampai kamu membelakangin suami. Artinya apa? Ketika dia pergi, dilihat sampai hilang dari pandangannya, baru dia kembali ke kamarnya, pintunya. Dilihat sambil didoakan. Kalau datang disambut. Disambut. Nah, ini membangun, ya. Dilihat sampai hilang dari pandangan kita, baru kita kembali ke kamar, ke rumah. Kalau sama-sama kerja gimana, Sat? Ya berangkat bareng. Kalau tujuannya sama, ya. Kalau enggak, nah, saling mendoakan, ya. Duluan ya, ya mudah-mudahan. Ya. Pasangan sudah menyiapkan hidupnya untukmu, maka siapkan waktumu untuk hidupnya. Jadi dia sudah menyiapkan hidupnya untuk kita, maka kita mesti menyiapkan waktu kita untuk kehidupannya. Ya, ada penggalan waktu khusus di mana hanya kita sama dia, tanpa disibukkan dengan kerjaan, tanpa disibukkan dengan hal lainnya. Kemudian saling menghibur. Rasulullah memanggil dengan panggilan sayang, ungkapan kasih sayang, kejutan, ya. Fahami perasaan. Nah, memang ini kadang kelemahan bapak-bapak nih, kita ya semuanya, termasuk saya, nggak gampang peka terhadap perasaan. Padahal wanita itu disebutkan jinsun latif, ya, perasaan yang lembut, selembut sutra, ya. Ketarik dikit putus, ya, kayak rambut, Pak. Jadi diulur, tarik, ulur. Itu sama pasangan kita. Kita harus paham itu. Ya. Kadang kita maunya apa? To the point, tak tak tak, gitu. Beda. Ya. Makanya justru disitulah,
ya, kelebihan seorang wanita punya perasaan yang peka. Kalau enggak, wah anak kita bakalan apa? Kelaparan. Ya, kalau anak laki-laki, kalau anak sama ayahnya seringnya apa? Kelaparan. Enggak ditanya, kamu lapar enggak? Enggak. Entar, makanya entar. Nah, ya, enggak peka. Nah, sebut dalam doa, dalam munajat. Malam hari ini siapa yang menyebut nama istrinya dalam doanya? Ada, angkat tangan. Dapat door prize. Lah enggak ada. Lupa. Malam hari ini siapa yang menyebut nama suaminya dalam doanya? Ada ibu? Ah, Masya Allah. Nah, DKM tuh ada tuh. Ya, ada dobra insya Allah ya. Ya, insya Allah bu. Ya. Jangan lupa dia pasangan hidup kita. Dia mendampingi kehidupan kita. Ya. Kita sebut dalam doa. Kemudian bertemu di surga. Ya. Ini ayatnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman diikuti dengan keturunan yang beriman, Allah kumpulkan, Allah himpun dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala. Kemudian di ayat lain surat Al-Mu'min ya. Jannatu adnin allati wa'adtahum wa aba'ahum wa dzurriyyatahum wa azwajahum. Surga Aden. Jannatu adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang saleh dari keturunan mereka, pasangan mereka, orang tua mereka, anak keturunan mereka, dihimpun oleh Allah kembali dalam surga Aden. Jadi minta sama Allah agar dihimpun di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prinsip ya, agar kita bisa ketemu lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir dinamika keluarga. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perjalanan pernikahan itu panjang. Setiap waktu, setiap saat, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun mesti ada dinamika. Saya tanya nih, siapa yang nggak pernah dimarahin sama istrinya? Mulai dari awal pernikahan? Nggak ada. Saya tanya sama istri-istri, siapa yang nggak pernah dimarahin sama suaminya dari awal pernikahan? Nggak ada. Itulah dinamika. Nggak apa-apa. Tapi kalau marah jangan marah terus-terusan. Ya, semenit, 2 menit. Ya. Jangan sampai seharian. Nah, itu bumi terasa sesak. Ya, mau keluar rumah kemana? Apalagi kalau istri dimarahin suami, mau keluar rumah kemana Pak? Coba, mau keluar rumah kemana? Kalau suami mah enak tuh, ngopi, warung. Kalau istri dimarahin suami mau kemana? Dokot alaihimul ardu bima rohubat. Bumi ini terasa sempit, padahal luas. Nah, kalau ada masalah, ini tahapannya, cari tahu dulu penyebabnya, kenapa begini, kenapa begitu. Cari alasannya sehingga kita bisa mengurainya. Kemudian bicara di waktu yang tepat. Jangan lagi apa? Banyak kerjaan, sibuk, habis juga masuk rumah, udah dikasih masalah, minum aja belum, duduk aja belum. Tuh, makanya suruh duduk dulu suami, suruh minum dulu, makan dulu, rehat dulu, beres itu, nih Pak, anak kita ada masalah. Tuh. Baru juga buka pintu, udah ketemu masalah. Di kantor ada masalah, di rumah ada masalah. Bingung. Cari waktu yang tepat. Enggak setiap masalah itu harus diselesaikan sekarang, enggak. Wa innal waktu ba'dun minal ilaj. Bahkan waktu itu sendiri bagian dari proses penyembuhan. Tuh, entaran. Tuh, tunda dulu. Hadapi dan jangan biarkan berlarut-larut. Masalah itu mesti dihadapi. Jangan kita lari. Siapkan hati untuk menuntaskannya.
Kadang kita nggak siap. Ini kadang masalah itu muncul, kita nggak siap, hati kita belum siap. Fokus pada solusi, bukan masalah. Kalau ada masalah, jangan dicecer masalah. Ini kenapa? Begini kenapa? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begini? Udah, namanya udah terjadi, fokus pada solusi. Jangan fokus pada masalah. Apalagi cari siapa yang salah. Tuh, cari kesalahannya. Oh, berarti yang salah ibu. Berarti yang salah. Nah, udah, carilah solusinya. Kita nggak akan pernah selesai kalau kita cari kesalahan, apalagi menyalahkan. Tuh, kadang masalah nggak seberapa, gara-gara menyalahkannya itu jadi lebih masalah lagi. Ya, pengalaman, ya, pengalaman. Tuh. Masalah mah nggak seberapa, tapi gara-gara cari kesalahan itu, ini jadi masalah baru, lebih dahsyat lagi itu. Ya kan Pak? Iya. Jadi begitu. Hal-hal yang merusak keluarga ini saya perhatikan dari semua konsultasi ini, akarnya di sini nih. Ya, pertama egois, menang sendiri dan merendahkan pasangan. Mentang-mentang pasangannya dari derajat yang biasa, dia merasa kaya. Kalau ada masalah selalu yang disalahkan istrinya. Jadi ketika kita sudah berazam menikah, lepas tuh baju kehormatan keluarga kita. Dari masyarakat berada, darah biru udah nggak ada lagi, udah nyampur darahnya. Egois, ya, disingkirkan. Jadi memandang pasangan itu sama, ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, nggak lagi dia dari suku mana, dia dulu bagaimana, udahan, udah menikah, udah kita sama-sama, ya. Kemudian mengungkit kesalahan dan kekurangan, ini kadang masalah, ya. Ada orang itu awalnya akur, gara-gara nyeritain masa lalu dia, jadi masalah baru. Oh ternyata dulu begitu ya. Udah, namanya orang punya masa lalu. Kalau kita fokus di masa lalu, kita nggak akan pernah natap masa depan. Orang itu Pak, ketika ngendarain mobil, yang sering dilihat spionnya apa jalannya? Spion apa jalan? Kalau orang lihat spion terus, itu artinya berarti dia sedang jalan mundur, ya kan? Orang nyetir nih, kalau yang dilihat adalah spion, itu artinya dia hanya bisa jalan mundur. Kita ini pengen maju Pak. Biarkan dia punya masa lalu, kita juga punya masa lalu. Udah, istighfar, tobat, kita jalanin untuk masa depan, ya. Kemudian tidak terbuka dan enggan berkomunikasi, ini juga. Padahal sebenarnya kalau diomongin itu beres masalah, tapi karena nggak diomongin jadi masalah. Tuh. Gengsi, buka omongan itu gengsi itu. Dan itu jadi masalah. Tuh. Saya maunya Ustadz, dia dulu yang bilang. Saya maunya Ustadz, dia dulu yang bilang. Tuh. Padahal sebenarnya simple. Ya. Tuh. Kadang begitu. Sering curiga dan buruk sangka. Curiga, ini apaan nih? Bongkar tas, ini ada apa nih? Makanya jangan gampang curiga. Kemudian campur tangan pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Itu banyak. Yang pertama adalah apa? Setan. Lihat ayatnya, ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihar wa ma hum bidarina min ahadin illa biidznillah wa ma hum bidarina hatta yaqula innama nahnu fitatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Harut wa Marut, sihir yang diajarkan itu target pertama dan utama adalah level prestasi terbesarnya adalah mencerai-beraikan hubungan suami istri. Jadi setan itu nggak akan pernah tidur, nggak akan pernah istirahat sampai orang itu banyak apa? Berantakan keluarganya. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Coba lihat data perceraian dalam sehari itu pasti ada puluhan bahkan ratusan. Karena itu target utama.
Jadi setan. Kedua siapa? Pihak ketiga itu siapa? Kadang teman dekat, kadang saudara. Bapak Ibu, ada iklan film yang sekarang lagi beredar. Apa? Ipar adalah maut. Al-harim huwal maut. Ipar itu maut. Orang terdekat kita. Kadang saudara, gimana caranya kita bercerai. Orang atau keluarga-keluarga yang hasut, dulu pernikahannya dicerai. Yang ketiga baru orang lain. Jadi kita waspada, campur tangan pihak ketiga. Kita hadirkan Allah dalam hidup kita, insya Allah Allah tolong semua urusan kita. Kuncinya begitu. Makanya rumah itu akan damai, akan tenang, akan nyaman meskipun sepetak. Syaratnya 3. Pertama apa? Pakai sholat. Rumah itu kalau dipakai sholat, tenang dan bercahaya. Kedua apa? Bacain Quran. Jangan sampai ada rumah nggak pernah dibacain Quran. Makanya kata Rasulullah, rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Quran kal baitil kharib, kayak rumah yang roboh, nggak ada penghuninya. Makanya kenapa sih ini rumah panas banget padahal udah ada AC? Lihat, udah pernah dipakai sholat sunnah belum? Udah pernah dipakai baca Quran belum? Yang ketiga, bacain sholawat. Kalau rumah itu udah mendapatkan 3 haknya, insya Allah itu rumah-rumah yang damai, yang tenang, yang adem. Nah, ini doa di surat Al-Furqan, Rabbana hablana. Sampai doa tentang keluarga itu ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama. Tahu nggak kata kenapa di sini hablana bukan urzukna? Kita minta sama Allah itu bisa dengan 2 lafaz. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, arzukna. Tapi kalau ini hablana, padahal maknanya sama-sama kasih. Kalau urzuknya itu bahasa Arabnya itu berarti kita disuruh juga usaha. Hablana, urzukna, berarti kita kalau minta ilmu cari ke majelis ilmu. Tapi kalau hablana itu seolah-olah kita nggak punya kekuatan, hanya Allah yang maha pemberi. Itulah hablana. Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Wahhab. Kalau Al-Wahhab itu pemberian yang kita sebenarnya nggak punya kekuatan untuk itu. Makanya kita beda hati sama istri, yang bisa menyatukan itu hanya Allah. Maka kita minta kekuatan dari Allah. Lafadznya hablana, bukan urzukna. Paham nih? Artinya kita benar-benar minta, ya Allah, kami nggak punya kekuatan untuk menyatukan hati dengan pasangan, hanya Engkau lah yang maha menyatukan. Ya, dan tidak ada yang bisa menyatukan 2 hati kecuali atas izin Allah, meskipun dia menginfakkan harta benda seluas langit dan bumi. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Allah yang melembutkan hati, Allah yang melunakkan hati. Maka mintanya sama Allah. Terakhir, ini sebagai penutup kata kuncinya. Meski kita bukan pasangan yang sempurna Bapak Ibu, kita punya kekurangan, tapi saling menyempurnakan. Ini kalau dua-duanya gelas, repot. Tapi justru karena ada gelas, ada tutup, itulah jadi sempurna. Dituang nggak tumpah. Bapak Ibu punya karakter yang berbeda-beda, justru saling menyempurnakan. Meski kita bukan pasangan terbaik, tapi berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan nuntut pasangan kita terbaik. Kenapa? Kalau mau terbaik, bukan sama orang nikahnya. Sama siapa? Sama siapa? Tadi yang dibaca, qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasul hijaru 'alaiha malaikatun giladun syadid la ya'sunallaha ma amarhum. Kalau pengen dapat pasangan yang nggak pernah salah, jangan nikahin orang. Nikahin apa? Nikahin apa? Malaikat. Artinya nggak mungkin
Nggak mungkin. Setiap kita pasti punya kelebihan, seperti halnya kita juga punya kekurangan. Fokus pada kelebihan, insya Allah kekurangan tertutupi. Tapi kalau fokus kita kepada kekurangan, kelebihan juga hilang. Ya. Nah itu hadirin rahimakumullah. Yang penting tadi itu paradigma harus utuh. Kalau itu sudah dapat, insya Allah kesananya mudah. Tapi kalau itu kurang, hancur, berantakan, salah faham, gagal faham, apalagi semuanya akan berat dan berantakan. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, Allah jaga hati kita, Allah jaga anak keturunan kita, Allah lindungi semuanya, Allah hantarkan keluarga kita utuh dunia dan akhirat, sampai ketemu dengan Rasulullah, sampai ketemu menghadap Allah, sampai kita semuanya lengkap ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya Bapak Ibu? Pak Eka silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi itu ada disebutkan memberi nafkah adalah sebaik-baiknya sedekah. Kalau saya berpikirnya sedekah itu sepertinya kok sunnah gitu ya, tidak suatu kewajiban. Sebetulnya memberikan nafkah itu suatu kewajiban atau seperti itu sedekah yang sifatnya sunnah? Itu yang pertama. Karena kalau kan itu derajat yang berbeda, suatu kewajiban yang satunya sunnah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari paparan tadi seolah-olah lebih fokus kepada suami untuk kaitannya sama membina keluarga, itu fokus titik beratnya hanya pada suami. Itu bagaimana, benar atau tidak penafsiran saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau nafkah secara fikihnya itu kewajiban, ya. Tapi maksudnya di sini adalah ketika kita ingin bersedekah, kan sunnah tuh, tengok dulu keluarganya, dia butuh apa. Ketika keluarga kita butuh, kita kasih dari yang kita tadi mau sedekahkan, maka itulah sebaik-baik sedekah. Kita sedekah ke orang, kita sedekah kepada keluarga, mana yang lebih baik? Kepada keluarga. Kenapa? Karena dia menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai keluarga kita kekurangan, sementara apa? Kita nggak ngasihnya malah ke orang lain. Ya. Tapi kalau nafkah, hukumnya wajib. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu yang sunnah kepada orang lain, tengok kewajiban dulu, udah terpenuhi belum? Tuh. Kalau sudah terpenuhi, baru ke orang lain. Kalau belum terpenuhi, ini kesini jauh lebih istimewa, lebih banyak pahalanya. Tuh. Jadi jangan sampai orang itu punya frame, punya pemikiran bahwasanya gara-gara ngejar pahala sampai lupa tanggung jawab keluarga, ya. Jadi gitu ya. Nambahkan saja Pak, wajib sama sunnah itu, kalau wajib tuh harus. Tapi kalau sunnah tadi Bapak sampaikan bahwa nafkah itu sunnah, sedekah. Nanti jangan salah persepsi, suami-suami ini seenaknya aja, gue sedekah ini, mana punya duit kasih. Seharusnya setiap hari dia memberikan nafkah. Itu namanya wajib Pak. Sholat wajib setiap hari kita lakukan. Tapi jangan sampai salah persepsi Pak. Tadi Bapak sudah sampaikan nafkah itu sedekah. Nafkah sunnah Pak. Jadi bentuknya sedekah seperti itu. Terima kasih. Ya. Jadi nafkah itu fikihnya wajib Pak. Fikihnya wajib. Kemudian ada hadis afdhalus shadaqah shadaqatu 'alal iyal. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada keluarga. Artinya apa? Kita harus penuhi wajib dulu. Wajib terpenuhi, kita langsung ke sunnah. Nah sunnah ini yang baik yang mana?
kita punya tetangga, kita punya keluarga, kita punya orang yang kita kenal. Mana yang dahulukan? Sedekah ini kita dahulukan yang mana nih? Kepada tetangga, kepada keluarga, atau kepada orang yang tidak kita kenal? Kepada siapa? Kita punya saudara, dia butuh. Kita punya istri kita juga dia butuh. Kita punya anak kita, dia butuh. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa bahwa orang memberikan nafkah kepada keluarga itu banyak berlimpah pahala. Tuh. Jadi jangan buru-buru, ibaratnya begitu tuh. Cari sono sini pahala, sementara keluarga yang mesti dalam tanggung jawab dia terlupakan. Kalau nafkah wajib, memang wajib. Tapi kalau kita ingin sedekah nih, kita kemanakan dulu nih? Cari yang terdekat dulu. Siapa terdekat? Ya keluarga kita, tetangga kita, saudara kita. Ya, jadi sekali lagi ini tadi menguatkan kita jangan sampai juga salah paham. Ya, bahwasanya oh nafkah itu sedekah, sedekah itu sunnah. Jangan. Ya. Artinya apa? Dalam nafkah itu banyak pahala. Dan kalau kita ingin sedekah, lihat dulu keluarga terdekat. Jangan sampai kadang gini sama orang lain sedekahnya bercurah-curah, sama saudara sendiri tuh gak kebagian, sama tetangga gak kebagian. Ya, itu. Kemudian yang kedua, apa tadi Pak? Yang kedua? Oh iya, jadi memang tanggung jawab utamanya adalah kita sebagai kepala keluarga. Tapi bukan berarti istri kita nggak punya peran. Istri kita juga punya perannya. Makanya tadi disampaikan ya, selain yang suami ini, nah ini masuk istri. Jadi kewajiban istri. Ya, tugasnya istri nurut sama suami. Suami itu ibaratnya kalau sekolah itu kepala sekolahnya. Apa yang akan dilakukan oleh guru tergantung instruksi dari kepala sekolahnya. Ya, jadi begitu. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ya. Kullukum, hadisnya nih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Farrajulu ra'in ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun an mali zaujiha. Semua kita adalah pemimpin. Laki-laki itu duluan di hadis itu. Laki-laki pemimpin semuanya dan dia bertanggung jawab atas semuanya. Kalau wanita tanggung jawab atas harta suaminya dan anaknya. Tapi wanita enggak tanggung jawab atas suaminya. Kenapa? Karena dia lebih punya kuasa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kewajiban didik istri suami. Nah, suami. Nah, suami mengingatkan, istri mengingatkan suaminya. Tapi kewajiban utama atas semua keluarga itu adalah suaminya. Ya. Gitu. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, farrajulu ra'in wa mas'ulun an ahli baitihi, wal mar'atu ra'iyatun an mali zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Ya, wanita juga punya tanggung jawab sebatas kewenangannya. Nah, kewenangan wanita dengan laki-laki ini banyakkan mana? Laki-laki. Karena kita yang pimpinannya, kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, satu lagi biar adil dari ibu-ibu. Silakan, Bu. Ustadz, mohon izin, tadi mengenai sedekah, kalau di At-Taubah ayat 103 itu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim, ini diartikan sebagai zakat. Jadi sedekah di sini diartikan sebagai zakat. Jadi mungkin nggak sih tadi pengertian dari sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah wajib? Begitu Ustadz. Terima kasih. Kata sedekah itu umum. Bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk non materi. Tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Jadi
bahasa literasi fikih itu ada bahasa khusus, bahasa umum. Zakat itu khusus, dia punya makna yang khusus. Nafkah punya makna yang khusus. Kalau sedekah itu umum. Infak punya makna yang khusus. Sedekah itu umum. Apa-apa kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu sedekah. Bahkan ya, kullu tasbihat, hadis tentang sholat duha. Inna likulli sholama sodaqah. Sungguh wajib bagi setiap ruas tangan kita, anggota tubuh kita ada sedekahnya. Fakullu tasbihatin sodaqah, fakullu tahmidatin sodaqah, wal amru bil ma'ruf sodaqah, wan nahyu anil munkari sodaqah. Subhanallah itu sedekah. Alhamdulillah sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Nahi munkar sedekah. Wa yakfi rak'ataini minad duha. Dan mengcover sedekahnya semua itu adalah 2 rakaat salat duha. Jadi ada bahasa fikih itu bahasa yang umum, bisa dipakai di mana saja, ada juga bisa bahasa khusus. Nah, apakah ini menunjukkan bahasa umum atau khusus? Dilihat dari tafsirnya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Di situ bahasanya sedekah, tapi maknanya adalah zakat. Jadi seperti itu. Makanya yang perlu kita kuatkan di pemahaman kita adalah jangan sampai kita tadi ya, penguatan dari Bapak tadi salah persepsi ya. Jangan sampai setelah keluar dari sini, wah ini sedekah sunnah, enggak begitu ya. Wajib, nafkah itu wajib, sedekah itu sunnah. Tapi sebaik-baik sedekah adalah ke kerabat terdekat dulu sebelum ke orang lain ya. Gitu Pak ya, Bapak Ibu. Baik, cukup Ustaz. Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu, insya Allah nanti kalau masih ada yang mau bertanya bisa by WA ya atau Japri insya Allah. Dan insya Allah penekanan tadi adalah pada prioritas ya. Kalau saya nangkapnya adalah prioritas, ada keluarga yang menjadi prioritas utama buat kita di sisi sedekah. Insya Allah satu kuncinya tadi tampaikan bahwa semakin dekat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala maka akan semakin dekat kita dengan istri, dengan keluarga. Tapi kalau semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka kita akan jauh, akan lebih tidak mudah menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Oleh karena itu ketika kita ingin masalah kita diselesaikan oleh Allah, maka dekati Allah Subhanahu Wa Taala yang menyelesaikan masalah itu. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ilmu yang sangat luar biasa buat kita. Mudah-mudahan nanti ada kajian lanjutannya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.